Selamat pagi Bu Tri. Pagi Bu Vera. Bagaimana Ibu Tri kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bagaimana Ibu terkait persiapan kita mau melakukan kegiatan observasi? Persiapan saya untuk observasi besok, saya sudah mempersiapkan modul ajar, buku teks yang akan saya gunakan saat pembelajaran Ibu Vera. Oke. Untuk tujuan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Berkaitan dengan materi besok yang tentang tes anekdot, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik itu dapat membuat tes anekdot secara runtut, logis, dengan kreatif. Oke. Jadi Ibu Tri ini guru bahasa Indonesia ya Bu ya? Betul. Jadi nanti materi yang akan disampaikan itu adalah tentang teks anekdot. Iya. Sangat menarik sekali ya Bu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya bagaimana Ibu, bisa diceritakan tidak? Ya, jadi model pembelajaran yang saya gunakan itu Bu Vera dalam pembelajaran teks anekdot ini adalah project based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi di dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan itu dia menekankan pada diferensiasi pada hasil akhir, yaitu diferensiasi produk. Jadi nanti anak itu dibebaskan untuk membuat berbagai macam bentuk teks anekdot. Jadi saya tidak membatasi, sesuai dengan tujuannya tadi ada kreatif, jadi sesuai dengan kreativitas mereka. Oke, jadi nanti tujuannya akan membuat sebuah produk ya Bu ya, berdiferensiasinya. Kemudian itu dalam bentuk individu atau kelompok? Kelompok Ibu. Kelompok. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kira-kira kita kapan mau kegiatan observasi? Besok. Besok ya Bu ya. Besok jam keberapa Bu? Jam besok itu ada di kelas 11 ya Bu, itu jam pukul 1 sampai dengan pukul 12.45 tepatnya ya Bu ya, 12.45 sampai 14.15. Oke, jadi sampai bertemu besok ya Bu ya. Iya, Bu Vera. Untuk medianya sudah disiapkan ya Bu? Sudah. Ya, jadi kita ketemu besok, semoga lancar, semoga apa yang Ibu sampaikan nanti di pembelajarannya nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Ibu ya. Tentunya yang pertama, anak-anak itu harus berkebinekaan global, bergotong royong, aktif, kreatif, mandiri, dan juga bernalar kritis. Terima kasih Ibu Tri atas waktunya. Kita ketemu lagi besok ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu Vera. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
waktu 5 menit ya. Cukup, silakan. Pertanyaannya adalah, jangan lupa sebelum mengerjakan kalian menuliskan nama dan kelasnya masing-masing. Lalu apa sih nak kritik itu ya? Terus siapa komika favoritmu? Karena kan komika ini sangat banyak. Nah, siapa komika favoritmu? Lalu alasannya kenapa? Coba ibu ingin tahu ya. Silakan dikerjakan. Kalian yaitu punya Raihan Septian Ramdhani. Raihan, apa itu kritik? Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Lalu komika favoritnya banyak. Komika favoritnya ada Babe Cabita karena dia dapat melawak dengan lawakan yang tidak klise. Sudah melihat dan membaca jawaban dari teman-teman semua ya, ataupun itu jawaban kalian sendiri di depan tadi. Saya ingin bertanya ke kalian, salah satunya coba dijawab. Raihan deh, Raihan. Nah, menurutmu apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman ini? Menurut pendapatmu itu bagaimana? Atau apa yang sudah kamu kerjakan itu perasaanmu seperti apa ketika kamu mengerjakan soal yang ibu berikan tadi? Ya, menurut saya, terima kasih. Kan yang berisi tentang apa itu kritik dan apa itu sejuk. Komika yang kamu suka dan kenapa alasannya. Jadi melalui apa itu kita dapat mengungkapkan bahwa kita mempunyai seorang komika yang kita suka dengan alasan apa. Menurut saya cukup senang. Oke, perasaan itu senang sekali. Sudah tergambar kan teks anekdot itu seperti apa? Satu hal lagi yang perlu diketahui bahwa kalau kalian lihat, oh tadi punyanya si Raihan, punya si Olbi, dia sukanya Daniel Sios. Terus kalau si Raihan sukanya Babe Cabita. Kalau si Sah sukanya si Juki. Artinya apa? Kalian ini masing-masing memiliki kesukaan, minat, bakat yang berbeda. Ya, oke. Sekarang kita lanjut nak ya. Kita sekarang melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Ya. Aku bertanya dengan kalian, apa sih nak anekdot itu atau teks anekdot? Cerita yang menarik dan lucu. Apakah hanya menarik dan lucu saja? Berisi sindiran atau ada kritikan ya. Kenapa? Karena dengan adanya cerita tadi yang dibalut dengan kelucuan, sesuatu yang berupa sindiran itu akan terdengar halus ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ya nak ya, apa yang sudah kalian jawab tadi itu betul bahwa teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan menarik yang menggambarkan kejadian seseorang atau terhadap gagasan tertentu. Menurut KBBI, anekdot adalah cerita lucu karena menarik dan mengesankan. Nah, selanjutnya, ciri-ciri teks ada
humornya ya, itu kan tadi berkaitannya dengan pengertiannya ya, ada unsur kelucuannya ya, lalu ada maksud dan tujuan. Sekarang silakan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok di sini kelompoknya sudah ibu bagi menjadi beberapa kelompok yang sudah ibu kirimkan di WA grupnya. Nah, pembagian itu berdasarkan kemampuan pada saat menjawab tes di awal tadi yang melalui Google Form. Silakan duduk per kelompok sesuai dengan yang sudah dibagikan. Kelompok bersama. Kalian itu sebelum mencari informasi, kalian harus memperhatikan sumber itu diperolehnya dari mana, siapa yang mengupload. Kenapa? Karena kalau kita mengambil informasi dari Google kan itu anak SD pun bisa memasukkan informasi. Artinya apa? Kita perlu memastikan kebenarannya. Kenapa? Supaya walaupun sindiran itu disampaikan dengan kelucuan, tapi kan kita perlu informasi yang sesungguhnya yang bisa kita jadikan bahan untuk dibuat dalam teks anekdot. Paham? Oke. Sekarang silahkan kalian kerjakan membuat teks anekdot. Nah, membuat teks anekdot ini ibu tidak membatasi kalian atau tidak menentukan harus dibuat dalam bentuk ini, harus dibuat dalam bentuk ini. Tidak. Tapi silahkan kalian membuatnya dalam bentuk apapun sesuai dengan minat dan bakat serta kreativitas kalian. Artinya nanti dalam penilaian semakin kreatif maka itu akan ada penilaian semakin baik penilaian yang kalian dapatkan. Paham? Silakan dikerjakan. Satu lagi, ditulis ya alasan kalian memilih membuat dalam bentuk tersebut. Ya, alasannya kenapa? Paham? Kalau sudah akan dipresentasikan, ibu kasih waktu untuk mengerjakannya selama 30 menit. Silakan. Kalau kayak begini, bener belum? Oh, disertakan strukturnya. Karena kan cuma kita inginnya aja. Nggak apa-apa. Dibuat lebih baik. Udah lanjutin. Ya Bu, kasih Bu. Kelompoknya ada kesulitan nggak? Ini gimana ya? Sudah selesai. Oke, tunggu ya teman-teman yang lain, mana hasilnya? Ini siapa yang buat? Sama-sama. Gantian. Yang ini ada pertanyaan nggak? Alasan udah dibuat. Berarti tinggal masuk lagi ya. Oke, ibu lihat kayaknya sudah selesai. Sekarang ibu tanyakan untuk semua. Semuanya udah selesai belum mengerjakan? Berarti selanjutnya kita presentasi. Silakan, presentasi pertama akan disampaikan oleh kelompoknya Rehan. Silakan maju presentasikan hasilnya. Tapi pun. Ya pun. Pada kesempatan kali ini, saya, Rehan Septiandramdhani dari perwakilan kelompok 1 akan menampilkan sebuah cerita teks anekdot dengan judul Kucing dan Kumis. Alasan kami membuat teks ini dalam bentuk PowerPoint dan disajikan dalam bentuk monolog. Alasannya karena agar kami dapat menceritakan dengan lebih leluasa dan lebih mudah kami ceritakan, agar audiens dapat lebih mudah memahami konteks yang kami buat. Nah, jadi dari cerita yang kami sampaikan, bagaimana sih sifat dari tokoh Momo dan juga tokoh Pisau yang kami buat itu mengandung pesan moral
untuk merujuk pada orang yang pemalas agar tidak malas lagi, agar lebih banyak bergerak. Ya, terlihat di situ muncul dari papan tertawa terbahak-bahak. Lihat Momo, karena akhirnya bergerak juga. Momo tersenyum dan berkata, kamu benar Tito, kadang-kadang sedikit motivasi memang diperlukan. Nah itu sebetulnya adalah kalau dalam teks anekdot itu disebut dengan apa? Bagian akhir. Yaitu penyelesaian. Ya, ditampilkan dalam bentuk PowerPoint, ada gambar, terus ada teko-teko, ya sebagai hiasannya. Ya nak. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing bila dalam teks lebih terasa. Adapun yang akan membacakan ceritanya adalah Gila. Abstrak, seorang guru mengajarkan reaksi kimia di kelas. Dia menerangkan proses pembuatan makanan merupakan proses kimiawi. Ia pun memulai sesi pertanyaan. Orientasi. Susi sebutkan contoh reaksi kimia yang sudah kamu tahu. Kata guru. Dalam pembuatan elemen glukosa diubah jadi alkohol lewat fermentasi, rumusnya C6H12O6 2C2H5O0H plus 2C O2 plus 1 NADH2 plus energi jelas Susi. Bagus, Susi puji Bu Guru. Jadi dari cerita ini apa yang bisa kita dapat? Oke, dari cerita ini apa yang bisa kita dapat? Silahkan kelompok diskusikan. Kalau ada yang memang bisa langsung menjawab, silahkan dijawab pertanyaan dari Rehan. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari cerita si Yuki adalah jangan bangun kesiangan dan jangan lupa sarapan. Jangan bangun kesiangan dan jangan lupa Sarapan. Ya, karena itu dapat mempengaruhi ternyata. Karena kalau kondisi perut kita ini lapar, kita belajar menjadi tidak